Bab 61, sungguh buruk jika membuatmu mati. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ye Huai, orang-orang dari keluarga Ye. Senyum sinis melintas di mata Sulang, dan dia melihat ke arah asal teriakan itu. Aku melihat sekelompok orang dengan pakaian berlebihan berdiri di depan sepasang ayah dan anak perempuan, sombong dan angkuh. Mantan pasangan ayah dan anak perempuan itu adalah pria yang kuat secara fisik, tetapi hanya dalam masa temper. Saat ini, mereka berlutut di tanah dengan air mata dan terus-menerus bersujud. Gadis itu terlihat berperilaku baik dan penuh kasih sayang, tetapi saat ini wajahnya pucat, matanya putus asa, dan tubuh kecilnya terus-menerus gemetar. Beberapa orang yang lewat di sekitar menonton dari kejauhan, wajah mereka menunjukkan rasa tidak tahan dan mati rasa. Jelas, ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Anjing, ini adalah berkah bagi kami Tuan Ye Huai untuk melihat putrimu. Di benteng Golden Flame Leopard kami, selain Lord Guardian, siapa yang lebih mulia daripada Lord Ye Huai? Jika Anda lebih mengenalnya, Anda dapat dengan cepat memberikan putri Anda kepada Tuan Ye Huai untuk dinikmati. Anda akan sangat diperlukan dalam kemakmuran dan kekayaan di masa depan. Seorang prajurit junior dengan mata dan alis yang licik berjalan mendekati ayah dan anak perempuan itu dan menatap mereka dengan sinis. Tidak, tolong tunjukkan belas kasihan. Pria kuat itu terus bersujud, dan darahnya berceceran di tanah. Saya jatuh cinta pada putri Anda, dan itu adalah kebaikan terbesar bagi Anda. Seorang pemuda pucat dan kosong melangkah maju, merendahkan dan sombong. Orang ini adalah Ye Hua. Melihat Ye Zong yang tidak bermoral, orang-orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap dan tidak tahan. Semua orang tahu karakter Ye Huai yang kejam dan penuh nafsu. Begitu gadis itu benar-benar jatuh ke tangannya, dia pasti akan kehilangan kulitnya dalam waktu kurang dari 3 hari dan mati dengan menyedihkan. Tidak, Tuan Ye Huai, tolong, apapun yang Anda inginkan, tolong lepaskan putriku. Pria kekar itu jelas juga tahu racun keras kepala Ye Zong, dan dia baru saja membela putrinya. Omong kosong, roti panggang dan jangan makan atau minum, keluar dari sini. Prajurit tingkat dasar itu mendengus dingin, menendang pria kekar itu, sepasang cakar jahat mencengkeram gadis yang ketakutan itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang lewat di sekitarnya berbalik, menghela nafas, dan hendak pergi. Menghadapi seseorang dengan latar belakang yang mendalam seperti Ye Huai, mereka sama sekali tidak berani untuk ikut campur. Kelemahan pria yang kuat dan rasa takut orang-orang yang lewat memicu kesombongan Ye Huai, membuatnya semakin cabul dan tidak bermoral. Bahkan, semua jenis gambar kotor telah muncul di benaknya. Tiba-tiba, bilah cahaya yang tajam jatuh seperti guntur dan kilat, membuat Ye Huai berkedut di sekujur tubuhnya, dan gambaran di pikirannya hancur. Segera setelah itu, aku melihat darah mengalir deras, dan tangan yang terputus terbang ke langit. Apa? Prajurit junior dengan alis pencuri dan mata tikus itu dengan erat menggenggam pergelangan tangan yang patah berdarah, meratap kesakitan dan terdistorsi. Detik berikutnya, cahaya bilah pedang menyala lagi, dan prajurit junior yang meratap itu langsung terpisah. Ding, kamu mendapatkan. Perintah sistem datang bahwa properti prajurit junior itu dijarah. Hah, pisau panjang Sulang terayun, dan semua darah di pisau itu tumpah di wajah Ye Huai dan yang lainnya. Perubahan yang tiba-tiba membuat semua orang lamban. Orang ini berani membunuh anak buah Ye Huai. Ya Tuhan, Ye Huai adalah adik dari penjaga Ye Zong, dan dia berani campur tangan dalam. Masalah, di benteng terpencil ini jauh dari kota Maple Merah, Ye Zong adalah kaisar bumi, dan Ye Huai adalah pangeran bumi. Berani melawan mereka, itu benar-benar fatal. Semua orang menatap Sulang dengan tak percaya, dan ayah dan anak perempuan yang berlutut di tanah benar-benar kosong. Siapa kau? Beraninya kau membunuh anak buahku dan mempermalukanku. Ye Huai tersadar dari keterkejutannya. Ia menyeka darah di wajahnya, menatap Sulang dengan mata yang berkaca-kaca, tampak seperti hantu. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani mempermalukannya di wilayahnya sendiri. Sungguh memalukan, mempermalukanmu. Sulang mencibir, aku tidak hanya akan mempermalukanmu, tetapi aku juga akan membuatmu terlihat sangat jelek. Begitu pernyataan ini diucapkan, orang-orang yang lewat di sekitarnya akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat keributan. Pria itu, ya Tuhan, orang ini benar-benar hebat,
beraninya kau berbicara seperti itu pada Ye Huai. Tapi itu baik untuk sementara waktu, dan dia akan sengsara setelah beberapa saat. Sayang sekali dia anak yang baik. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang membicarakannya, Ye Huai juga sangat marah sehingga matanya merah darah, dan kikiao berasap menyebalkan sekali membuatku mati. Terserah padamu. Ekspresi Ye Huai berubah, seorang prajurit tingkat menengah berani berbicara, tidak takut angin akan meniup lidahnya. Biar ku beritahu, ada orang yang melihatku kesal sebelumnya, bahkan prajurit tingkat tinggi, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan. Di benteng macan tutul api emas ini, tanpa aku tidak mampu memprovokasi mereka, dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa kubunuh. Kau tidak terkecuali. Haha gelombang. Sulang menatap Ye Huai dengan jijik, jangan bilang itu kau, bahkan jika seluruh rumah penjagamu bersama, aku akan membunuh mereka semua. Sialan, berani bersikap begitu merajalela. Aku benar-benar memperlakukan keluarga Ye-ku seperti bukan siapa-siapa. Sekarang bahkan jika kau bersujud kepadaku 1000 kepala dan meminta maaf atas kesalahanmu, aku tidak akan pernah mengampunimu. Petik 2. Pelipis Ye Huai terekspos dengan urat biru, dan wajahnya penuh dengan kekejian dan kebencian. Ayo, tangkap dia untukku, aku ingin memberinya makan hidup-hidup untuk anjing itu. Begitu raungan Ye Huai keluar, bawahan di sampingnya segera berbalik ke arah Sulang dengan brutal. Aku tidak bisa menahan diri. Sulang melihat sekeliling dan tersenyum menghina. Bunuh. Bawahan Ye Huai saling melirik dan bergegas dengan bilah tajam di tangan mereka. Bayangan pedang dan pedang membuat orang yang lewat ketakutan. Namun, serangan yang tampaknya padat itu penuh dengan cacat di mata Sulang. Bulan hantu, rampas. Senyum Sulang semakin dingin, dan cahaya guntur bersinar ketika pergelangan tangannya terbalik, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Ding tertegun, suara emas dan besi padat menyerang bersama. 5 bilah patah terbang ke langit, dan semua orang yang mengepung Sulang mandek, menunjukkan kengerian. Saat berikutnya, 5 prajurit pecah menjadi 10 bagian, dan darah menyebar dengan cepat di tanah, membentuk genangan darah yang menyilaukan. Pemandangan seperti neraka sura mengejutkan banyak orang. Jalanan yang ramai benar-benar sunyi, bahkan senyap seperti jurang. Segera setelah itu seperti letusan gunung berapi, dan mata semua orang meledak menjadi cahaya yang luar biasa. Pada saat yang sama, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Orang ini sangat kuat, membunuh 5 prajurit dengan satu pukulan. Ya Tuhan, apakah ini masih seniman bela diri tingkat menengah? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Terlalu kuat, terlalu ganas, terlalu mengagumkan, jadi kekuatan tempurnya pasti setingkat seniman bela diri. Ye Huai ini, menendang pelat besi, sangat menyenangkan. Kerja bagus, bunuh Ye Hua, bunuh Ye Hua. Petik 2 petik 2. Sulang membunuh 5 bawahan Ye Huai dalam sekejap dengan pisau yang mengerikan, dan juga menghilangkan rasa takut di hati orang-orang yang lewat, dan membangkitkan kebencian mereka terhadap Ye Huai. Kamu. Suara Ye Huai bergetar. Dia menatap Sulang sebentar, dan 10 mayat di tanah, matanya penuh ketakutan. Dia mematahkan kepalanya dan tidak bisa membayangkan bahwa kelima bawahannya dipotong oleh pemuda di depannya. Mengerikan, mengerikan. Selanjutnya, giliranmu. Sulang melirik Ye Huai dengan samar, silakan, bagaimana kamu ingin mati? Tidak, teman-teman, semua kesalahpahaman. Saudaraku adalah Ye Zhan, dia adalah penjaga di sini. Ini salahku, bertemanlah dan biarkan aku pergi. Ye Huai ketakutan oleh tatapan acuh tak acuh Sulang, membuat kakinya lemas, dan mundur berulang kali. Aku bilang akan sangat buruk untuk membuatmu mati. Senyum mengembang di sudut mulut Sulang, aku orang yang paling jujur, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tidak, aku mohon padamu untuk menghindariku dengan belas kasih. Wajah Ye Huai ketakutan, dan dia gemetar hebat. Aroma pesing memenuhi tubuhnya, dan dia takut untuk buang air kecil. Membunuhmu adalah kebaikan terbesar untukmu. Kalau tidak, kamu akan ditebas 1000 kali, dan mobil Ling Qi akan hancur. Sulang melangkah maju dengan acuh tak acuh, Ye Huai gemetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Pemandangan seperti itu jatuh di mata orang yang lewat, dan mereka segera bertepuk tangan untuk bertepuk tangan dan menikmatinya. Tiba-tiba, siapa yang akan memotong saudaraku dengan 1000 pisau dan membuat mobil Ling Qi retak? Sungguh berani. Sebuah suara agung datang,
diikuti oleh langkah-langkah yang berantakan. Sulang mengikuti suara itu dan melihat seorang prajurit puncak dengan wajah lebar dan pendek, alis tebal berkibar, dan semburan aura pembunuh keluar dari sepasang mata yang menyipit. Dan orang ini dikelilingi oleh lebih dari selusin prajurit berpakaian hitam, dengan tatapan tajam, yang tidak mudah untuk diprovokasi, kakak. Ye Huai tiba-tiba membelalakkan matanya saat mendengar suara itu, memperlihatkan keterkejutan yang kuat. Itu adalah penjaga Ye Zuang. Dia benar-benar datang, cepatlah. Orang-orang yang lewat yang masih bertepuk tangan dan bersorak tadi seperti tikus yang bertemu kucing, dan mereka langsung ketakutan, bersembunyi dalam kegelapan. Ayah dan anak perempuan itu juga menatap Sulang dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian dengan cepat pergi dengan sedikit rasa tidak berdaya dan khawatir. Kakak, dialah yang membunuh bawahanku dan merusak mobil Ling Chiku. Ye Huai menunjuk Sulang dengan gemetar, dan kemudian berteriak dengan menyedihkan, dan dengan cepat berlari ke sisi Ye Zong. Sampah, pemandangan kecil itu ketakutan seperti ini. Kaulah, yang berani membunuh keluarga Yeku, dan masih menyiksa kakakku. Ye Zong menegur Ye Zong, dan segera menatap Sulang, mata kecilnya memperlihatkan cahaya seperti ular. Kenapa tidak? Sulang tersenyum tipis, apakah keluarga Ye benar-benar hebat? Aku telah membunuh lebih dari 10, dan kalian juga akan menjadi jiwaku yang mati. Ngomong-ngomong, jangan takut kalian akan kesepian di bawah, aku akan membiarkan kalian orang-orang keluarga Ye pergi ke neraka dengan rapi. Menghancurkan keluarga Yeku, terserah kalian, hahaha, aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Ye Zong tertawa terbahak-bahak, siapa yang menurutmu dirimu? Di benteng kota Maple Merah, siapa yang bisa menghancurkan keluarga Yeku? Siapa? Kulit sapi orang ini begitu besar sehingga dia tidak takut untuk meledakkan wajahnya sendiri. Ya, seorang prajurit tingkat menengah, bahkan mengoceh bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Ye kita. Tes Gading, orang gila yang sangat kuat tidak tahu bagaimana cara berkultivasi menjadi seniman bela diri menengah. Petik 2 petik 2. Para prajurit berpakaian hitam juga menunjukkan penghinaan dan ejekan. Oh, aku bilang aku ingin menghancurkan keluarga Yemu, jadi aku tidak akan pernah melepaskan satupun. Suara Sulang berangsur-angsur menjadi dingin, sayangnya kamu tidak dapat melihat pemandangan itu lagi. Sekarang, keluarkan semua koin emas dan harta benda di benteng, aku akan memberimu yang bahagia. Sombong, Ye Zong mencibir, dan berkata dengan kejam, semuanya, biarkan dia merasakan 108 siksaan yang aku ciptakan. Cepat, jatuhkan dia, aku akan menghukumnya secara pribadi. Ye Huai juga meraung dengan kegembiraan dan kekejaman. Dia hampir melihat dirinya menyiksa Sulang dan membalas dendam. Bunuh. Ye Zong menghunus pedang panjang di pinggangnya dan memimpin sementara yang lain mengelilingi Sulang seperti hiena. Gosmun, Sun. Dengan satu gerakan, Sulang membentang sejauh 3 meter dalam sekejap, menebas ke arah Ye Huai. Kecepatan prajurit puncak. Pupil mata Ye Brown mengecil, sedikit terkejut. Namun, dia langsung menunjukkan rasa jijik, karena dia telah mengolah teknik pembentukan tubuh hingga ke tingkat daceng, dan tubuhnya sudah sebanding dengan seniman bela diri junior. Langkah Yin Feng, Ye Zong memutar kakinya, dan seluruh orang itu datang ke sisi Sulang dengan sangat aneh, dan pedang panjang di tangannya menusuk dengan ganas. Bulan hantu, Nai, Sulang tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan menyapu dengan pisau, mengeluarkan bilah cahaya berbentuk busur. Dentang, suara nyaring itu pecah dengan keras, ekspresi jijik Ye Zan tiba-tiba mandek, dan dia merasakan kekuatan mengerikan yang tidak dapat ditandingi sama sekali. Tidak bagus. Dengan teriakan liar di dalam hatinya, Ye Zong hendak segera mundur. Dan dengan keterampilan tubuh tingkat seniman bela diri juniornya, dia dapat sepenuhnya menyingkirkan dan menghindari kekuatan besar yang tak terlihat ini. Namun, saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Trik Lei-Si yang sebenarnya, pikir Sulang, sejumlah besar benang petir menyerbu. Tidak peduli seberapa cepat Ye Zan, bagaimana dia bisa melewati guntur dan kilat dengan cepat, dan itu langsung ditutupi oleh renda padat. Apa rahasia Lei-Si? Bagaimana bisa kamu? Telapak tangan Ye memucat karena terkejut, berdiri terbalik di seluruh rambut velusnya. Pada saat yang sama, dia lumpuh oleh guntur dan kilat, bahkan di tingkat seniman bela diri junior, dia tidak bisa menggerakkannya. Dan pada saat ini, pisau mengerikan Sulang langsung memotong pedang panjangnya. Jangan,
Ye Zong mengeluarkan teriakan ngeri yang mengerikan, dan suara itu berhenti tiba-tiba di saat berikutnya, puff, puff, puff. Ye Zan jatuh ke tanah dengan lemah, memuntahkan darah, cahaya ilahi di matanya berangsur-angsur menghilang. Keduanya menerima kekalahan Ye Huai dari pertempuran jangka pendek, dan dalam waktu yang singkat, Ye Huai bahkan tenggelam dalam kegembiraan balas dendam yang akan datang. Para prajurit hitam seperti hiena itu baru saja bergegas ke sisi Sulang. Dan ketika mereka melihat separuh leher Ye Zan terpotong, mereka langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es, dan kulit kepala mereka meledak. Mereka tidak dapat mempercayainya, Ye Zuang, yang begitu kuat sehingga dia bisa mundur di depan seorang prajurit junior, dipenggal di satu wajah. Terlalu aneh, terlalu menakutkan. Pada saat berikutnya, semua orang tidak ragu untuk menyerang Sulang, dan dengan cepat berlarian. Adegan ini jatuh di mata orang-orang yang lewat yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam, dan mereka langsung tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah para prajurit yang menjaga rumah besar ingin mengepung pria muda yang kuat itu? Ya Tuhan, lihat, leher Ye Zuang sebagian besar dipotong, dia dikalahkan. Apa yang terjadi? Ye Zong benar-benar kalah. Anak ini terlalu kuat, terlalu hebat. Petik 2 petik 2. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak semua orang, dan pada saat ini, Sulang menyerang lagi. Ingin melarikan diri, semua harus mati. Sudut mulut Sulang terangkat, dan dia mengejarnya dengan pisau panjang di tangannya. Para prajurit hitam itu hanyalah prajurit biasa, bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Sulang? Dalam waktu singkat, Sulang membunuh satu orang dalam 10 langkah, dan semua prajurit berpakaian hitam ditangani olehnya, dan seluruh jalan berlumuran darah. Ya Tuhan, semua prajurit yang menjaga rumah besar itu dibunuh olehnya. Anak ini benar-benar karakter biasa dari para dewa. Orang-orang yang lewat menonton pertandingan secara diam-diam penuh dengan antusiasme, dan merinding muncul di tubuh mereka. Sayang sekali, saya tidak bisa menanyakan tekniknya. Sulang menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan segera mendatangi Ye Huai yang hampir ketakutan. Pada saat ini, tubuh Ye Huai tidak hanya penuh dengan urin, tetapi juga dipenuhi dengan kotoran. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Ketika dia melihat Sulang mendekat, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dia tidak bisa berhenti terhuyung mundur beberapa langkah, dan duduk di tanah. Tempat ini sangat kotor dari dalam keluar. Sulang melirik Ye Huai dengan jijik, dan hendak bertanya di mana teknik kultivasi dan kekayaannya. Namun saat ini, ada tanda panggilan lain dari jalan tidak jauh dari sana. Laporan mendesak, menghancurkan benteng keluarga Yeku, pembunuh yang membunuh tuan ke-6 keluarga Yeku telah diidentifikasi dan sekarang dicari di seluruh kota. Nama orang ini adalah Sulang, dan ada potretnya di sini. Siapapun yang melihat orang ini harus segera melapor ke rumah jaga. Siapapun yang memberikan petunjuk yang berguna bisa mendapatkan hadiah besar. Keluar, laporan mendesak, petik 2 petik 2. Suara arogan itu semakin dekat, dan segera ada seorang prajurit yang melempar kertas sambil bergegas menuju rumah jaga. Namun segera, dia menemukan bahwa jalan di sampingnya tidak ada seorang pun. Selain itu, noda darah berserakan di beberapa tempat, dan mayat prajurit berpakaian hitam menyeberangi jalan, sangat menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata prajurit itu melebar, dan sesuatu yang buruk perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Dia tidak melihat bahwa di beberapa sudut gelap, mata gembira tertuju padanya. Apakah sesuatu yang besar terjadi di benteng? Prajurit informan itu menjilat bibirnya dengan gugup, lalu berjalan di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, dia melihat bercak-bercak darah dan mayat berceceran di lantai. Di samping mayat-mayat itu, ada seorang pemuda yang sedang memegang pisau panjang dengan punggung menghadap ke arahnya. Di depan pemuda itu, ada orang yang sangat dikenalnya duduk dalam keadaan lumpuh. Utusan itu melihat lebih dekat, dan tiba-tiba menjadi pucat. Orang itu ternyata adalah Tuan Ye Huai yang agung. Apa yang terjadi? Reporter seniman bela diri itu menatap punggung Sulang dengan ngeri. Kau membunuh orang-orang ini. Beraninya kau membantai anggota keluarga Yeku. Penjaga itu pasti akan menghancurkan tubuhmu. Tuan penjaga, apakah kau berbicara tentang anjing mati ini? Sulang berbalik dengan acuh tak acuh, dan membalikkan tubuh Ye Brown dengan kakinya. Kota, Tuan penjaga, bagaimana mungkin penjaga itu mati?
Pupil prajurit yang melaporkan surat itu menyusut seperti jarum, dan seluruh orang itu berkeringat dingin yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, dia melihat wajah Sulang dengan jelas. Kau, prajurit informan itu menatap potret di tangannya dengan curiga, dan berkata dengan ngeri, kamu adalah Sulang, ya, saya Sulang. Sulang tersenyum tipis, bagaimana? Bukankah menyenangkan sekali bisa bertemu dengan saya? Begitu ucapan ini keluar, prajurit yang melaporkan surat itu menjadi semakin tercoreng. Orang-orang yang lewat yang diam-diam menonton pun terkejut dan terperanjat. Ternyata dia adalah Sulang. Tidak heran dia berani membunuh keluarga Ye sesuka hati. Hebat, Sulang jelas orang paling hebat yang pernah kulihat, aku sangat mengaguminya. Ya, cara dia menghunus pedangnya sangat tampan. Petik 2 petik 2. Sementara semua orang berdiskusi, Sulang berjalan mendekati informan itu dengan santai dan mengeluarkan surat perintah pencarian darinya. Aku melihat potretnya dilukis pada surat perintah pencarian ini, tampak seperti orang sungguhan. Nama Sulang tertulis di sebelah potret itu, dan Sulang digambarkan sebagai orang keji yang dicari dengan imbalan 50.000 koin emas. 50.000 koin emas. Tidak cukup bagiku untuk meningkatkan fungsi sistem. Sulang mencibir, apakah keluarga Ye yang besar itu sangat pelit. Segera setelah itu, dia melemparkan surat perintah pencarian ke dalam genangan darah, dan berbalik untuk melihat informan itu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Reporter itu tercengang, seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan detak jantungnya berhenti sejenak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sulang tersenyum tipis, kembalilah dan beritahu patriarkmu, biarkan dia menikmati hari-hari bahagia terakhirnya, Sulang akan segera datang berkunjung. Go! Prajurit informan itu melihat mayat-mayat di sekitarnya, dan menelan ludah, baiklah, aku akan kembali dan melapor kepada patriark. Segera setelah itu, dia mencoba yang terbaik dan meninggalkan tempat seperti neraka sura ini tanpa menoleh ke belakang. Maaf, Tuan Ye Huai, aku telah membuatmu menunggu lama. Sulang berjalan perlahan di depan Ye Huai, dengan tatapan kejam di sudut mulutnya. Kumohon, cekikikan, tolong selamatkan nyawaku. Ye Huai sangat ketakutan, keberanian dan jiwanya melayang, dan giginya hampir copot karena gemetar. Kau menyinggung perasaanku, apakah kau ingin hidup? Suara acuh tak acuh Sulang seperti iblis yang berbisik dari jurang. Dia bisa melepaskan prajurit yang melapor kepadanya, tetapi dia tidak bisa melepaskan Ye Huai, seekor binatang buas yang mengulurkan cakar iblisnya ke gadis-gadis kecil. Aku ingin hidup. Ye Huai menangis dengan sedih, kau boleh membiarkanku melakukan apa saja, tetapi aku mohon kau untuk pergi mengelilingiku. Dalam hal ini, kau tahu di mana semua barang di rumah jaga berada, katakan saja, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni anjingmu. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sulang, kalau tidak, atau kalau kamu berani melakukan trik apapun setelah kamu berjanji, aku akan mengirismu hidup-hidup dan memberi makan anjing itu seperti yang kamu katakan. Benar sekali, sama sekali tidak. Aku akan mengatakannya sekarang. Ye Huai sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Segera setelah itu, dia ketakutan dan keluar dari tempat di mana semua kekayaan rumah penjaga berada dan bagaimana cara mendapatkannya. Benteng macan tutul api emas tidak memiliki rahasia bagi Ye Huai. Bagaimanapun, dia adalah orang kedua yang memegang komando di benteng macan tutul api emas dan saudara laki-laki Ye Zong yang paling dicintai dan dipercaya. Setelah berbicara, Ye Huai menunggu Sulang jatuh seperti jarum yang ditusuk. Baiklah, ikut aku. Sulang melirik Ye Huai, dan sambil menghitung harta benda yang baru saja dijarah, dia berjalan menuju rumah penjaga. Melihat punggung Sulang, Ye Huai tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir untuk melarikan diri. Tetapi melihat mayat-mayat di tanah, dia langsung menggigil dan dengan hati-hati mengikuti langkah Sulang. Segera, Sulang keluar dari rumah penjaga. Pada saat ini, hasil panen pembunuhan Ye Zan dan yang lainnya juga dihitung, total 1.632 koin emas, material, senjata, dan obat-obatan. Sulang mengatupkan mulutnya dan berjalan ke rumah jaga. Pada saat ini, berita bahwa Ye Zong dan yang lainnya terbunuh telah menyebar, dan orang-orang telah pergi ke gedung dalam waktu singkat. Bawa aku ke brankas rahasia tempat koin emas disimpan. Sulang melirik Ye Huai dan berkata dengan ringan, perpustakaan rahasia ada di sini,
kau ikut denganku. Ye Huai meremas senyum kaku dan berlari ke depan dengan hati-hati untuk memimpin jalan. Bersama Ye Huai, pemimpin kelompok, Su Lang dengan mudah memasuki brankas rahasia rumah jaga. Di sini, semua koin emas di benteng ada di sini. Ye Huai berkata dengan gugup, dan saudaraku juga menaruh harta pribadinya di sini. Berapa harganya? Su Lang melirik Ye Huai dan bertanya dengan ringan. Ye Huai berkata dengan gemetar, dana publik ditambah harta pribadi. Totalnya, mungkin 70 hingga 80 ribu koin emas. 7 atau 80 ribu koin emas. Seberapa banyak? Mata Su Lang berbinar ketika mendengar ini, dan dia sangat gembira dengan jumlah koin emasnya. Tetapi setelah berpikir lagi, dia menyadari bahwa ada begitu banyak koin emas. Pertama-tama, ini adalah benteng tingkat E, yang pasti lebih kaya daripada benteng tingkat F. Selain itu, Ye Zong hampir setingkat dengan seniman bela diri dan dijaga oleh benteng tingkat E, sama seperti Kaisar Bumi. Dalam hal statusnya, meskipun dia tidak sebagus yang Tian Rui, itu tidak jauh di belakang. Ye Zong menutupi langit di benteng macan tutul api emas ini, mencari dan menggeledah, dan menyimpan puluhan ribu koin emas untuk harta pribadinya. Hei, sekarang koin emas ini milikku. Sudut mulut Su Lang menggambarkan senyum gembira. Segera setelah itu, dia berjalan ke ruang rahasia dan mulai menyimpan koin emas ke dalam ruang sistem. Melihat koin emas menghilang ke tangan Su Lang sedikit demi sedikit, mata Ye Huai membelalak tak percaya saat melihat wanita berpakaian biru di benteng serigala angin. Kosong, cincin ruang angkasa. Wajah Ye Huai terkejut dan lesu. Cincin ruang angkasa, seluruh benteng kota Maple Merah hanya tersedia untuk 4 jenderal besar. Su Lang ini tidak lebih dari seorang prajurit resmi. Dia benar-benar memiliki cincin ruang angkasa. Apa identitasnya? Mata Ye Huai membelalak, kekuatan macam apa yang telah disinggung oleh keluarga Ye kita. Orang-orang yang dapat memiliki cincin ruang angkasa di tingkat seniman bela diri resmi memiliki latar belakang yang benar-benar mengerikan, setidaknya mereka juga merupakan keturunan seni bela diri. Hai, pasukan komandan militer. Ye Huai gemetar seolah sedang menyaring sekam. Keluarga Yeku, aku khawatir ini akan berakhir. Tepat ketika Ye Huai ketakutan, Su Lang telah menyimpan semua koin emas di ruang sistem. Totalnya 76.526 koin emas. Menambahkan sisa 74.000 koin emas sebelumnya, Su Lang sekarang memiliki lebih dari 150.000 koin emas lagi. Sistem, cepat tingkatkan fungsi seni bela diri sekali klik. Dengan dana yang cukup, Su Lang tidak sabar untuk mengeluarkan perintah peningkatan. Ding, menghabiskan 100.000 koin emas, fungsi seni bela diri sekali klik ditingkatkan ke level 5, dan kecepatan latihan ditingkatkan menjadi 16 kali kecepatan dasar. Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi latihan satu tombol ke level 5. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, Double Heart, Anda dapat berlatih 2 latihan sekaligus. Dalam sekejap, ada seniman bela diri lain di ruang hitam misterius itu. Double Heart, itu adalah fungsi bonus praktis. Su Lang gembira, kedua matanya tersenyum menjadi bulan sabit. Segera setelah itu, dia tidak ragu untuk menetapkan Lei Guangzhen Jue sebagai latihan-latihan kedua. Ding, taktik Lei Guangzhen berhasil ditempatkan. Pada saat yang sama, penjahat seni bela diri kedua juga mulai berlatih latihan. Su Lang bertanya dengan penuh harap, sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kedua teknik ini? Tuan rumah, dibutuhkan 10 jam untuk seni sejati Lei Si dan 18 jam untuk seni sejati Lei Guang. Meskipun keduanya adalah latihan atribut guntur dasar, dia selalu memprioritaskan latihan taktik guntur yang sebenarnya, jadi taktik guntur yang sebenarnya membutuhkan lebih banyak waktu pelatihan. 10 jam, tidur saja. Sudut mulut Su Lang terangkat, dan sebuah senyuman tersungging. Aku tidak tahu apa ekspresi para prajurit yang telah bekerja keras untuk berlatih latihan itu. Besar, Tuan, Ye Huai berkata dengan datar dan kagum, apakah Anda akan pergi ke gudang tempat sumber daya lainnya disimpan selanjutnya? Pada saat ini, dia juga tahu bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Su Lang agar dapat memenangkan kesempatan pertama. Baiklah, ayo pergi. Su Lang mengangguk samar. Tuanku, silakan ikut denganku. Ye Huai merendahkan pinggangnya dan memimpin jalan dengan hati-hati seperti seorang kasim. Su Lang mengikutinya tanpa menunda, dan segera tiba di brankas rahasia lainnya.
Penyimpanan di gudang rahasia ini adalah semua harta surga dan bumi seperti bahan binatang dan biji obat. Cek, itu benteng tingkat E. Sulang bergumam, benda-benda ini saja bernilai puluhan ribu koin emas, keren. Setelah memasukkan semua bahan ke dalam gudang, Sulang menatap Yehua lagi. Tuan, itu semua kekayaan rumah jaga. Yehua menurunkan alisnya dan berkata dengan senang, lihat, dengan kekayaan sebanyak itu, bisakah kau membunuhku? Tidak cukup, senyum sinis muncul di mata Sulang, aku butuh latihan. Tulis semua latihan yang kau tahu. Setelah itu, Sulang membuang pena dan buku catatannya, berbalik, mencari kursi dan duduk dengan santai. Ya, aku akan menulis sekarang. Yehua buru-buru mengambil pena dan kertas, dan mulai menulis dengan gemetar. Setelah sekitar 20 menit, dia akhirnya selesai menulis semua latihan. Tuanku, silakan lihat. Yehua mengangkat buku catatan dan menyerahkannya kepada Sulang dengan hormat. Sulang mengambil buku itu dan membukanya. Selain latihan yang telah dia latih, ada 3 latihan yang bisa dipraktikkan. Yaitu, langkah Yin Feng, teknik pedang pembelah langit, dan 9 gajah menginjak Jue Gunung. Ini adalah teknik penempaan tubuh tingkat menengah. Dan ini adalah teknik tingkat menengah dengan peningkatan menyeluruh. Melihat seni menapaki gunung 9 gajah, Sulang memancarkan sedikit keterkejutan di matanya. Teknik tingkat menengah, yang termurah bernilai puluhan ribu koin emas. Dan teknik menapaki gunung 9 gajah ini lebih baik daripada latihan tingkat menengah pada umumnya. Hebat, latihan ini pasti akan memberiku manfaat yang luar biasa. Sulang dengan gembira selesai membaca teknik menapaki gunung 9 gajah, dan segera memerintahkan, sistem, segera ubah teknik sejati Lei Guang menjadi teknik menapaki gunung 9 gajah. 1 menit kemudian, ding, teknik menapaki gunung 9 gajah telah mencapai level pemula. Dalam sekejap, Sulang merasakan arus hangat yang sangat nyaman meleleh ke dalam anggota tubuhnya. Hai gelombang luar biasa, Sulang menarik napas, dalam-dalam dengan nyaman. Yehua di samping memperhatikan fluktuasi khusus Sulang dalam terobosan teknik menapaki gunung 9 gajah, dan tercengang. Teknik menapaki gunung 9 gajah, latihan pembentukan tubuh tingkat menengah. Setelah kakak laki-lakinya Ye Zuang membelinya kembali, dia berlatih selama setahun penuh tanpa memulai. Namun, latihan yang sangat sulit untuk dipraktikkan itu diselesaikan hanya dalam 1 menit di tangan Sulang. Sungguh wawasan yang mengerikan ini. Itu di luar imajinasi orang biasa. Dan tepat ketika Yehua merasa ngeri, Sulang berlatih langkah Yin Feng dan teknik pedang Liekong ke tingkat pemula, dan seluruh prosesnya tidak memakan waktu 2 menit. Ya Tuhan, siapa Sulang ini? Yehua sangat terkejut hingga otaknya menjadi kosong, dan tatapannya pada Sulang tanpa sadar menjadi lebih kagum dan rendah hati. Ini sangat keren, layak menjadi seni bela diri 1 kunci level 5. Sulang meregangkan tubuhnya dengan lancar sambil membuka panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, prajurit menengah. Level serangan, prajurit junior plus. Level pertahanan, Kuasomaru. Level senva, seniman bela diri kuasi plus. Level daya tahan, seniman bela diri kuasi. Kuasai latihan, sutra hati tanpa batas. Lei Guang Zhenjue, dasar. Dasar Lei Si Zhenjue, dasar, pengantar, menginjak gunung 9 gajah menengah, dasar. Teknik pedang udara terbelah, dasar, dasar teknik pedang Willow mengambang, dasar, dasar pedang tebasan bayangan Fei Hua, dasar, dasar, langkah Yin Feng, dasar, dasar. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 tombol level 5, fungsi seni bela diri 1 tombol level 5, fungsi pengiriman avatar level 3. Benar saja. Semua aspek telah meningkat. Sulang mengangguk puas dan berangkat untuk berjalan keluar dari rumah jaga. Yehua tidak berani mengabaikan, dia langsung merasa gugup, dan pergi setelahnya. Berjalan keluar dari rumah jaga, Sulang menemukan bahwa sinar pencari bantuan dari benteng itu tidak dinyalakan oleh siapapun. Diperkirakan tidak akan lama lagi sebelum para prajurit keluarga Ye akan berkerumun. Sepertinya sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Sulang menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Yehua. Tuan, besar, hati Yehua meledak, ekspresinya menegang. Dia tahu bahwa selanjutnya, gilirannya untuk diadili. Yehua, aku berjanji akan mengampuni nyawamu. Sulang berkata dengan lemah, tetapi jika kau melakukan banyak kejahatan,
aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Tuanku, jangan. Wajah Ye Huai tampak ngeri, dan dia berlutut di tanah dengan keras. Aku bersedia mengusirmu, bahkan jika kau keluar dari keluarga Ye. Diusir olehku, kau tidak layak. Sulang mencibir, lalu berbalik dan menendang dada dan perut Ye Huai. Boom, terdengar retakan tulang yang menggelitik. Ah, tulangku, dan tianku. Ye Huai meringkuk dan memantul di tanah seperti udang, berteriak terus-menerus, hidung dan air matanya berlumuran di wajahnya. Dantiannya telah dihapuskan. Ini berarti kekuatannya akan menurun dengan cepat dan dia tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Bagi seorang pejuang, ini jelas merupakan kejutan yang membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Terlebih lagi, Ye Huai sombong dan mendominasi, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menjepitnya dan memakan dagingnya. Baru saja, Sulang memperhatikan bahwa banyak mata penuh kebencian tertuju pada Ye Huai dalam kegelapan. Tak perlu dipikirkan lagi, betapa menyedihkannya Ye Huai tanpa kekuatan apapun. Aku memaafkanmu, gelombang. Sulang mengangkat bahu, berbalik dan berjalan keluar dari benteng. Tak lama kemudian, suara Ye Huai yang sangat menyakitkan memohon belas kasihan dan melolong. Datang dari belakang, Sulang meliriknya dengan cahaya yang tersisa, dan melihat 5 atau 6 sosok mengelilingi Ye Huai, tongkat, batu bata, pedang, dan bayangan terus berjatuhan, satu lebih kejam dari satu. Cek-cek, pembalasan ini datang begitu cepat. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Tidak lagi peduli dengan Ye Huai, Sulang meninggalkan benteng macan tutul api emas. Pasti ada banyak orang keluarga Ye yang bergegas ke sini sekarang. Dan di antara orang-orang ini, pasti ada banyak ahli tingkat master bela diri, mungkin seluruh ahli tingkat master bela diri keluarga Ye telah dikirim. Akibatnya, aku tidak bisa menahannya sama sekali untuk saat ini, tetapi, bagian belakang keluarga Ye juga pasti kosong. Berani mengejarku, kuharap kau siap membayar harganya. Melihat seberkas cahaya besar di belakangnya, Sulang perlahan mencibir. Segera setelah itu, dia bergerak dan menghilang ke hutan belantara. Sisi lain, jaring dari langit dan bumi mengipasi ke arah benteng macan tutul api emas. Cepat, pencarian karpet menyeluruh, sama sekali tidak boleh membiarkan Sulang lolos. Hadiahnya telah dinaikkan menjadi 200.000 koin emas, apakah saudara-saudara dapat menghasilkan banyak uang tergantung pada waktu ini. Petik 2. Yang terkepung bukan hanya anggota keluarga Ye Yang, tetapi juga ratusan prajurit yang datang untuk menawarkan hadiah. Orang-orang ini berkisar dari prajurit junior hingga prajurit yang kuat. Mereka mencari di setiap sudut dengan panik dengan berbagai cara, bersumpah untuk menemukan Sulang dan memenangkan hadiah. Sulang, biarkan aku melihat kemana kau melarikan diri kali ini. Ye Lingfeng menatap benteng macan tutul api emas di kejauhan, jejak kebencian dan kecemburuan melintas di matanya. Rahasiamu, aku harus mendapatkannya. Menurutnya, Sulang tidak akan pernah lolos dari telapak tangan keluarga Ye kali ini. Karena kali ini, selain Patriark Ye Feizang dan beberapa prajurit yang menjaga rumah dan toko keluarga Ye telah mengirimkan seluruh pasukannya. Selain itu, ada banyak prajurit yang datang untuk menawarkan hadiah. Barisan yang kuat seperti itu akan berkumpul hampir hanya ketika melawan gelombang binatang buas yang ganas. Dan Sulang, di depannya ada ribuan prajurit yang berpartisipasi dalam pengepungan, dan di belakangnya adalah area binatang buas kelas D yang sangat brutal. Dia hanyalah seorang prajurit resmi yang lebih kuat. Meskipun sedikit aneh, dia hanyalah seorang prajurit resmi. Melarikan diri. Kemana aku bisa melarikan diri? Namun, Ye Lingfeng bahkan tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepalanya. Pada saat ini, Sulang sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seniman bela diri junior, dan bahkan diam-diam memasuki area harimau berlapis kaca kelas D. Raungan, seorang Liu Lihu melihat jejak Sulang, meraung, dan bergegas dengan ganas. Bunuh! Sulang melambaikan tangan besar dan menyapa kedua klon itu. Meskipun Liu Lihu adalah binatang buas tingkat prajurit, ada 3 orang di pihak Sulang, masing-masing dengan tingkat serangan prajurit junior plus level. Oleh karena itu, setelah pertarungan, Sulang berhasil memenggal kepala harimau Liu Li. Ding! Kamu mendapatkan taring harimau glasir berwarna asteris 4, kulit harimau glasir berwarna asteris 1,
cakar harimau glasir berwarna asteris 4, daging harimau glasir berwarna asteris 12, cambuk harimau glasir berwarna asteris 1. Garpuku, apa sih cambuk harimau itu? Sulang tersenyum bodoh, lalu berjalan lebih dalam. Daerah Liuliu sangat berbahaya, dan Sulang memenggal kepalanya sepanjang jalan, menewaskan 4 atau 5 Liuliu. Untungnya, harimau Liuli tidak berkelompok seperti serigala angin, kalau tidak Sulang benar-benar harus berbalik dan pergi. 2 jam kemudian, Sulang berhenti di luar sebuah gua. Setelah penyelidikan yang cermat, Sulang menemukan bahwa gua itu sangat bersih dan tidak ada jejak aktivitas binatang buas. Tempat ini seharusnya lebih aman. Setidaknya, orang-orang dari keluarga Ye pasti tidak akan bisa datang ke sini dalam waktu singkat. Sulang mengangguk puas dan masuk ke dalam gua. Sistem, berapa lama saya bisa naik pangkat menjadi prajurit senior? Sambil duduk di tanah, Sulang langsung bertanya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seni sejati Lei Si naik pangkat menjadi Xiao Cheng, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan klon yang sudah mati untuk mengembun. Tuan rumah, Anda bisa naik pangkat menjadi prajurit senior hanya dalam 8 jam. Teknik rahasia Lei Si bisa naik pangkat hanya dalam 7 jam. Butuh waktu 16 jam bagi klon yang sudah mati untuk berkumpul kembali. Sistem dengan setia memberikan semua informasi. Waktunya tidak lama, tidak juga sebentar. Sulang merenung sejenak, matanya tertuju pada saldo koin emas minus 51.321. Masih ada hampir 50.000 koin emas sebelum fungsi pengiriman klon dapat ditingkatkan. Sulang berpikir, jika bahan-bahan yang disimpan di ruang penyimpanan dijual, itu seharusnya sudah cukup. Sejak transaksi uang lama dengan Yin Baolou terakhir kali, dia tidak pernah menjual bahan-bahan yang diperoleh kemudian. Sekarang, bahan-bahan di ruang penyimpanan telah menumpuk menjadi bukit. Untuk menjual bahan-bahan ini, kamu harus membuat beberapa persiapan. Sulang mengirim avatar di depannya dan mengubahnya menjadi kostum lain, yang juga menutupi wajahnya. Segera setelah itu, klon itu dikirim ke kota. Di kota Red Maple, sesosok yang mengenakan jubah dan mantel putih perlahan-lahan muncul di gang kumuh yang tidak dapat diakses. Sosok ini adalah klon Sulang. Pria berjubah putih itu melihat sekeliling sebentar dan meninggalkan gang. Dia pertama-tama pergi ke daerah kumuh, dan kemudian datang ke Aula Menara. Pada saat ini, Aula Menara pengawas dijaga sangat ketat di bawah campur tangan keluarga Ye, dan setiap orang harus melalui pemeriksaan berlapis-lapis sebelum masuk dan keluar dari penghalang. Sayangnya, apa gunanya interogasi yang ketat? Melihat pemandangan ini, Sulang tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit sarkasme. Dengan 100 kepala darimu, aku tidak pernah berpikir aku bisa mengirim klon langsung ke kota. Dengan sedikit rasa jijik, Sulang memerintahkan kloning itu untuk berjalan dengan angkuh ke Aula Menara dan menemukan uang lama di Yin Baolou. Halo, menjual barang. Lao Qian melihat avatar Sulang, tetapi tidak menanyakan identitasnya. Mereka Yin Baolou selalu hanya melakukan transaksi, dan tidak menanyakan hal lain. Justru titik inilah yang dihargai Sulang dan akan menemukan mereka di sini lagi. Barang, banyak. Avatar Sulang mengangguk, berbalik dan pergi, dan uang lama itu segera menyusul. Satu demi satu, keduanya datang ke daerah kumuh di kota itu. Sulang telah membeli rumah di sini dan meletakkan semua bahan untuk dijual di sini. Di dalam, avatar Sulang mengucapkan kosakata singkat dan membuka pintu. Apa, begitu banyak? Kian tua melihat tumpukan material di rumah, dan tercengang kaget. Dia telah lama berkecimpung dalam bisnis pembelian material, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak material. Go, uang tua itu menelan ludah dengan gembira. Dengan begitu banyak material, komisinya pasti sangat besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat avatar Sulang lagi, dan bertanya dengan hormat, Anda pasti kepala kelompok pemburu. Ya, perkirakan harganya. Avatar Sulang berkata dengan santai. Itu bagus. Kian tua mengangguk dengan gembira, tetapi ada terlalu banyak barang-barang ini, aku butuh seseorang untuk membantu menghitungnya. Silakan. Avatar Sulang masih menghargai kata-kata seperti emas. Tunggu sebentar, aku akan pergi sekarang. Uang tua itu menundukkan tangannya dan pergi seperti terbang. Tidak lama kemudian, Kian tua yang berkeringat membawa 4 orang kembali ke daerah kumuh. Semua orang tidak berbicara omong kosong, dan mulai menghitung material secara langsung. Setelah setengah jam, semua material akhirnya dihitung. Tamu terhormat ini,
Bahan-bahan Anda bernilai 55.456 koin emas, yang telah mencapai tingkat menjadi tamu medali perak Yinbao Lou kami. Kami awalnya membelinya dengan diskon 20%, tetapi selama Anda menjadi tamu VIP perak kami akan membelinya dengan diskon 10%. Dengan cara ini, kami perlu membayar Anda 49.910 koin emas, dibulatkan menjadi 50.000 koin emas. Ini adalah kartu VIP perak Yinbao Lou kami. Jika Anda mengaktifkannya dengan aura, itu akan secara otomatis mengenali tuannya. Setelah menjadi VIP kami, Anda tidak hanya akan menikmati diskon 10% dari harga pembelian, tetapi juga memiliki hak penolakan pertama di toko-toko Yinbao Lou kami. Sambil berbicara, Qian Tua mengeluarkan kartu VIP perak dari tangannya dan menyerahkannya kepada Sulang. Dia hanya memiliki kartu anggota ini, dan dia tidak pernah berpikir dia bisa mengeluarkan kartu anggota ini. Bagus. Sulang mengangguk dan mengaktifkan kartu anggotanya. Ini uang yang dibayarkan kepadamu. Qian Tua mengeluarkan 5 batu roh kelas menengah lagi dan menyerahkannya kepada klon Sulang. Dia sudah mengajukan permohonan untuk dana ini ketika dia memanggil seseorang untuk membantu menghitungnya. Bagus. Avatar Sulang mengangguk, berbalik dan pergi. Aku menantikan transaksi kita berikutnya. Setelah menyelesaikan transaksi besar ini, uang lama itu hampir hancur dengan senyuman. Sepertinya reputasi Yinbao Lou memang bagus. Di dalam gua, Sulang tersenyum tipis dan menyetorkan kelima batu roh kelas menengah ke dalam sistem, dan saldo koin emas langsung melonjak menjadi 100.000 yang sangat besar. Sistem, tingkatkan fungsi pengiriman klon. Dengan dana yang tersedia, Sulang tidak ragu untuk segera membuat pesanan. Ding! Konsumsi 100.000 koin emas, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 4, dan jumlah klon adalah +1. Hei, sekarang, saatnya bagimu untuk membayar harganya. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, mengubah penampilan ketiga klon, dan mengirim mereka semua ke kota. Meskipun rumah keluarga Ye untuk sementara tidak tersedia, masih banyak toko di keluarga Ye. Yang harus dilakukan Sulang adalah mengambilnya. Di sebelah utara kota Red Maple, keluarga Ye membuka toko senjata yang sangat populer di sini. Kecil, aku ingin menjual senjata. Berapa banyak koin emas pedang fana tingkat tinggi ini? Bos, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempa tombak fana tingkat atas yang kusesuaikan? Petik 2. Pada saat ini, orang-orang datang dan pergi di toko senjata, penuh dengan antusiasme. Bisnis di toko itu sangat bagus, dan Rijin Doujin tidak dapat menggambarkan kecepatan menghasilkan uang di sini. Dapat dikatakan bahwa toko senjata ini adalah salah satu sumber pendapatan terpenting bagi keluarga Ye. Rasanya sangat menyenangkan untuk duduk dan mengumpulkan uang. Penjaga toko Ye duduk di belakang bar, menyeruput teh dengan nyaman sambil memperhatikan para tamu yang datang dan pergi dengan santai. Pada saat ini, seorang tamu yang mengenakan jubah putih masuk. Orang ini memiliki pedang panjang di pinggang dan pinggul, dengan langkah yang mantap, dan fluktuasi semangat seorang prajurit tingkat menengah terpancar dari tubuhnya. Selamat datang para tamu terhormat di toko senjata Yejia. Yedu berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Seniman bela, diri tingkat menengah sudah cukup baginya untuk menerimanya secara pribadi. Namun, pria berjubah putih mengabaikan kata-katanya dan berjalan langsung ke ujung toko. Di ujung toko, sebuah pedang panjang ungu diletakkan sangat berharga dan penting. Pedang panjang ungu itu terlihat sangat mewah, dan memancarkan fluktuasi aura samar, itu adalah prajurit spiritual sejati. Ketika semua orang di toko melihat jubah putih itu menatap pedang panjang ungu itu dengan saksama, mereka tiba-tiba mulai berbicara dengan heran. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia ingin membeli pedang roh ungu ini? Bagaimana mungkin? Pedang roh ungu adalah prajurit roh tingkat menengah. Bahkan jika dia adalah prajurit tingkat menengah, dia tidak mampu membelinya. Ya, prajurit roh tingkat menengah terburuk bernilai puluhan ribu koin emas, dan pedang roh ungu bahkan merupakan yang terbaik di antara prajurit roh tingkat menengah. Bagaimana dia bisa membelinya? Yah, orang ini telah mengalami kecanduan mata. Sementara semua orang berdiskusi, Yedu juga datang ke sisi klon Sulang. Tamu terhormat ini, Yedu berkata sambil tersenyum, pedang roh ungu ini adalah prajurit roh tingkat menengah terbaik, bernilai 30.000 koin emas. 30.000 koin emas jelas merupakan jumlah yang tidak tertahankan bagi para prajurit biasa.
Yedu langsung mengatakan harga pedang roh ungu, hanya untuk membuat orang di depannya mundur. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alih-alih takut dengan harga 30.000 koin emas, pria berjubah putih itu mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang roh ungu. Tindakan ini langsung membuat mata semua orang terbelalak. Tunggu, tamu ini, pedang roh ungu bukanlah senjata biasa, kamu tidak bisa memainkannya sesuka hati. Yedu dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pria berjubah putih itu. Jika kamu ingin melihat senjata, kamu dapat memilih semua senjata kecuali toko pedang roh ungu. Toko senjata Yejia kami juga dianggap sebagai toko senjata teratas di kota Maple Merah. Saya yakin kamu akan dapat memilih senjata favoritmu. Pilih. Suara pria berjubah putih itu serak dan dingin. Tidak, aku ingin semuanya. Begitu pernyataan ini dibuat, toko itu tiba-tiba sunyi, dan semua orang terkejut. Semua orang menatap pria berjubah putih itu dengan linglung, seolah-olah mereka sedang melihat rusa roe yang konyol. Setelah beberapa saat, orang-orang tersadar dari keterkejutan mereka dan saling memandang, dan suara diskusi mulai terdengar, dan itu mendidih seperti panci.